Di salah satu sudut kawasan industri Morowali, sebuah kerangka baja raksasa sedang menjulang ke angkasa. Namun, yang sedang membangun pabrik ini bukanlah perusahaan Indonesia, melainkan Chempro, sebuah perusahaan kimia raksasa asal Jerman. Hanya 3 tahun yang lalu, perusahaan ini menjual setiap kilogram produknya ke Indonesia dengan harga premium yang sangat tinggi. Tetapi sekarang, mereka datang langsung ke halaman belakang pelanggan mereka, membangun pabrik sendiri, dan bahkan menawarkan harga setengahnya. Secara logika, sebuah perusahaan monopoli hanya akan menurunkan harganya karena satu alasan, ketika seseorang berhasil mematahkan monopoli tersebut. Dan yang mengejutkan, seseorang itu adalah perusahaan-perusahaan rintisan dan menengah dari Indonesia. Pada tahun 2022, harga nikel sulfat kelas baterai sempat meroket hingga 10 kali lipat akibat guncangan geopolitik. Tanpa material ini, mustahil untuk memproduksi katoda baterai kendaraan listrik. Dan material krusial itulah yang kini mulai diproduksi sendiri oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Bayangkan, pemain nomor 1 dunia kini membuka warung di depan rumah pelanggannya sambil berteriak, "Diskon 50%. Secara akal sehat, tidak pernah ada pemasok, pihak, vendor, yang mengejar-ngejar pembeli pihak klien, sampai sejauh ini. Bagaimana bisa beberapa perusahaan menengah Indonesia meruntuhkan monopoli Eropa yang telah menjadi benteng kokoh selama puluhan tahun? Dan sekarang, saat perusahaan-perusahaan Eropa datang dengan serangan balik berupa diskon besar-besaran, apakah ini sebuah peluang bagi kita? Atau justru krisis baru yang mengancam? Dalam tulisan ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, apa sebenarnya nikel berkemurnian tinggi untuk baterai ini, dan mengapa ia begitu krusial? Akan kami jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Kedua, kita akan mengupas tuntas bagaimana perusahaan-perusahaan rintisan Indonesia berhasil mematahkan dominasi puluhan tahun raksasa Eropa. Ketiga, kita akan menganalisis apakah serangan balik dengan harga miring dari Eropa ini merupakan peluang atau ancaman bagi Indonesia, serta indikator-indikator kunci yang perlu kita pantau. Setelah membaca ini sampai tuntas, setiap kali Anda mendengar berita tentang hilirisasi nikel atau industri baterai, Anda akan langsung memahami gambaran besarnya. Mari kita mulai. Anda mungkin merasa istilah nikel sulfat kelas baterai terdengar rumit. Mari kita sederhanakan. Jika proses pembuatan baterai diibaratkan memasak sebuah hidangan, maka katoda adalah bahan utamanya. Prosesnya adalah mencampur, memurnikan, dan melapisi bahan-bahan ini berulang kali. Dalam semua proses ini, ada satu bumbu yang tidak boleh absen, material katoda dengan kemurnian super tinggi. Inilah sebabnya ia disebut darah bagi pabrik baterai. Nikel ada di mana-mana di bumi pertiwi kita. Namun, nikel yang digunakan untuk baterai EV adalah level yang berbeda. Kemurniannya harus di atas 99,9%. Ada 3 angka 9 di belakang koma. Jika ada pengotor, impuritas, meski hanya 0,1%, seluruh rantai produksi baterai bisa gagal dan menghasilkan produk cacat. Proses ini melibatkan presisi tingkat atomik. Material kunci di sini adalah nikel sulfat dan kobalt sulfat dengan tingkat kemurnian ekstrim. Nikel adalah bahan utama untuk katoda baterai NMC, nikel mangan kobalt, yang menentukan jarak tempuh dan performa sebuah mobil listrik. Tanpa nikel super murni, kepadatan energi baterai akan rendah, dan mobil listrik tidak akan bisa melaju jauh. Lalu, siapa yang selama ini menguasai produksi material ini? Perusahaan seperti Chempro dari Jerman, Pure Metals dari Belgia, dan beberapa raksasa dari Jepang dan Tiongkok. Ketiga kelompok ini secara de facto mendominasi pasar material katoda global. Alasan mereka bisa memonopoli sangat sederhana. Teknologi untuk memurnikan nikel dari biji mentah menjadi sulfat dengan kemurnian 99,9%. Proses yang dikenal sebagai High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Sangatlah sulit dan mahal. Pengetahuan, pengalaman, dan paten yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun menjadi tembok benteng yang tak tertembus.
Akibatnya, berapapun harga yang mereka tawarkan, Indonesia harus membelinya. Tidak ada pilihan lain. Inilah kekuatan dari sebuah monopoli. Struktur ini bertahan kokoh selama puluhan tahun. Indonesia, negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, ironisnya justru sangat bergantung pada negara lain untuk mengolah harta karunnya sendiri. Namun, benteng yang tampak kokoh ini mulai retak. Mari kita lihat angkanya. Pada tahun 2022, harga nikel kelas baterai meroket hingga 10 kali lipat. Bukan 10%, tapi 1000%. Mengapa ini terjadi? Karena rantai pasok global yang didominasi oleh segelintir pemain terganggu oleh konflik geopolitik dan kebijakan proteksionisme baru. Pabrik baterai akan merugi triliunan rupiah jika pasokan material terhenti bahkan hanya untuk 1 minggu. Dan negara-negara pemasok utama tiba-tiba memberlakukan restriksi. Bagi para petinggi di konsorsium baterai nasional seperti Indonesia Battery Corporation, IBC, ini adalah momen yang membuat mereka bergidik. Mereka tersadar secara menyakitkan. Secanggih apapun pabrik yang dibangun, sehebat apapun insinyur yang dimiliki, tanpa 1 ton bubuk nikel murni, seluruh pabrik akan berhenti total. Setelah krisis ini, angka-angka mulai berubah secara dramatis. Tingkat lokalisasi nikel sulfat oleh IBC pada tahun 2022, angkanya mendekati 0. Namun pada akhir 2024, targetnya adalah mencapai 100%. Dalam 2 tahun, Indonesia berhasil mencapai swasembada penuh. Pahlawan di balik ini adalah perusahaan seperti PT Cipta Logam Murni, CLM, sebuah perusahaan teknologi material dalam negeri. Proyeksi pendapatan perusahaan ini pada tahun 2026 mencapai sekitar 16 triliun rupiah, tumbuh 26% dari tahun sebelumnya. Di sektor prekursor katoda, perusahaan BUMN seperti Anta melalui unit usahanya juga telah memperkuat posisinya, dan PT Merdeka Battery Materials berhasil menjadi mitra strategis utama bagi pabrik-pabrik baterai di Indonesia berkat teknologi pemurnian ultramurninya. Efek substitusi impor yang dihasilkan dari produksi dalam negeri ini mencapai lebih dari 2 triliun rupiah per tahun. Uang ini tidak lagi terbang ke luar negeri, melainkan berputar di dalam ekonomi domestik. Jika ditambah dengan efisiensi biaya bagi perusahaan klien, nilainya bisa mencapai lebih dari 3 triliun rupiah per tahun. Pada tahun 2026, pasar baterai EV global diperkirakan akan mencapai hampir 200 miliar dolar. Terutama di segmen baterai performa tinggi, pertumbuhannya diprediksi mencapai 30% per tahun. Fakta bahwa kita sekarang bisa memproduksi sendiri darah dari pasar raksasa ini bukan lagi sekadar pencapaian teknologi, tetapi berarti tingkat ketahanan industri kita telah naik ke level yang sama sekali berbeda. Jika kita rangkum sampai di sini, krisis geopolitik membuat harga meroket 10 kali lipat, tetapi hanya dalam 2 tahun kita berhasil mencapai 100% swasembada, dan perusahaan yang melakukannya kini memiliki valuasi triliunan rupiah. Ini adalah kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah industri Indonesia. Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan fundamental. Bagaimana semua perubahan ini bisa terjadi? Mengapa monopoli Eropa yang tak tergoyahkan selama puluhan tahun tiba-tiba mulai runtuh? Mari kita putar waktu kembali ke tahun 2022, saat ketegangan geopolitik memuncak dan rantai pasok global terguncang, alarm berbunyi di seluruh industri baterai dunia. Penyebab pertama, guncangan rantai pasok akibat krisis. Seperti yang disebutkan tadi, pasokan nikel kelas baterai sangat terkonsentrasi. Ketika negara-negara utama memberlakukan kebijakan yang membatasi ekspor, jalur pasokan ini lumpuh total. Harga nikel sulfat melonjak 10 kali lipat, dan harga kobalt ikut meroket. Di pabrik-pabrik baterai, memastikan ketersediaan bahan baku untuk bulan depan menjadi pekerjaan utama. Poin pentingnya bukan sekadar kenaikan harga. Guncangan sesungguhnya adalah hal lain, sebuah fakta telanjang bahwa Indonesia, pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi secara mandiri. Di jajaran direksi IBC dan perusahaan otomotif nasional,
Frasa ketahanan rantai pasok menjadi agenda prioritas utama. Ini bukan lagi soal efisiensi biaya, tetapi soal hidup matinya pabrik. Kesadaran krisis inilah yang menjadi titik awal dari semua perubahan yang terjadi selanjutnya. Kembali ke masa kini. Kesadaran krisis saja tidak akan serta-merta menciptakan teknologi. Disinilah penyebab kedua berperan. Pemerintah dan BUMN membangun jembatan untuk perusahaan swasta nasional. Contoh paling nyata adalah kolaborasi antara CLM dan BUMN pertambangan seperti Antam. Nikel sulfat diekstrak dari biji nikel kadar rendah. Limonit, yang sebelumnya dianggap kurang bernilai atau diekspor mentah dengan harga murah. CLM bekerja sama dengan Antam, mengembangkan teknologi untuk mengekstraksi dan memurnikan nikel dari limbah ini. Ibaratnya, mereka menemukan emas dari tumpukan tanah sisa. Di sini, peran krusial dimainkan oleh konsorsium baterai seperti IBC. IBC menyediakan pabriknya sebagai testbed atau laboratorium uji coba skala industri. Sebuah material baterai tidak cukup hanya berhasil di laboratorium. Ia harus diuji pada lini produksi massal yang nyata. Diaplikasikan pada ribuan sel baterai untuk memastikan kualitas dan konsistensinya. Uji coba ini memakan biaya ratusan miliar rupiah dan waktu berbulan-bulan. Perusahaan besar inilah yang menanggung risiko tersebut dan memberikan kesempatan kepada perusahaan rintisan. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi setiap saat. Tanpa krisis ekstrim seperti guncangan rantai pasok, keputusan berisiko seperti ini sulit untuk diambil. Pemerintah juga bergerak. Program hilirisasi yang dicanangkan sejak beberapa tahun sebelumnya mendapatkan momentum baru. Setelah krisis 2022, dukungan difokuskan pada sektor material baterai strategis. Hasilnya sangat dramatis. CLM tidak hanya berhasil memurnikan nikel, tetapi juga kobalt dan mangan. Bahkan, mereka berhasil mengkomersialkan teknologi daur ulang yang mampu memulihkan lebih dari 90% logam berharga dari baterai bekas. Inti dari penyebab kedua ini adalah aliansi yang lahir dari krisis. Kebijakan pemerintah, testbed dari perusahaan besar, dan kecakapan teknologi perusahaan rintisan ketiga roda ini berputar serentak, menghasilkan swasembada dengan kecepatan ajaib, hanya dalam 2 tahun. Sekarang muncul pertanyaan, kita paham perusahaan Indonesia sudah bisa memproduksi material ini, tetapi bagaimana hal itu bisa memaksa perusahaan Eropa menurunkan harga? Kita masuk ke penyebab ketiga. Ini adalah tentang struktur ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, ada konsep bernama rente monopoli. Akan saya jelaskan dengan mudah. Ingatkah Anda betapa mahalnya tarif internet beberapa tahun lalu? 3 operator seluler besar menguasai pasar dan menawarkan paket dengan harga yang mirip. Konsumen tidak punya pilihan selain membayar. Namun, ketika muncul banyak penyedia internet baru dengan jaringan fiber optik yang lebih murah, situasinya berbalik. Tiba-tiba, para raksasa telekomunikasi itu mulai menurunkan harga dan menawarkan lebih banyak kuota. Apa yang terjadi di pasar material baterai persis seperti ini? Cempro dan Pure Metal selama puluhan tahun bisa menikmati keuntungan super premium di balik benteng teknologi mereka karena tidak ada produk alternatif. Keuntungan berlebih inilah yang disebut rente monopoli. Namun, kini muncullah pemain baru dari Indonesia. Ketika mereka mulai memasok material dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang lebih kompetitif, daya tawar IBC dan produsen baterai lainnya berubah total. Dulu, mereka harus menerima berapapun harga yang ditawarkan Cempro. Sekarang, mereka bisa membandingkannya dengan penawaran dari pemasok domestik dan menuntut syarat yang lebih baik. Singkatnya, munculnya alternatif telah memindahkan kekuatan penentuan harga dari penjual ke pembeli. Dan pergeseran ini tidak dapat dibalik. Monopoli yang sudah pecah tidak akan pernah kembali ke harga semula. Lalu, apakah perusahaan-perusahaan Eropa hanya diam menonton? Tentu saja tidak. Disinilah penyebab keempat dimulai, serangan balik raksasa Eropa, dan cara mereka menyerang balik sangatlah signifikan. Strategi yang dipilih Cempro adalah lokalisasi.
Mereka sedang membangun pabrik pemurnian on-site ke-8 mereka di dunia. Tepat di dalam kawasan industri baterai di Indonesia, dijadwalkan beroperasi pada pertengahan 2026. Konsep on-site ini mudahnya begini. Dulu, mereka memproduksi material di Jerman, lalu mengirimkannya dengan kapal ke Indonesia. Persis seperti memesan makanan dari restoran di luar negeri. Butuh waktu lama dan ongkos kirimnya mahal. Tetapi pabrik on-site berarti mereka memasak langsung di dapur pelanggan. Biaya logistik hilang, sehingga harga bisa ditekan secara drastis. Alasan Cempro sampai masuk ke dapur pelanggan adalah karena satu hal. Untuk bisa menandingi harga yang ditawarkan oleh perusahaan Indonesia, mereka harus memangkas biaya logistik. Langkah Puer Metals bahkan lebih agresif. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga memindahkan pusat riset, pengembangan R&D mereka ke Indonesia. Melalui anak perusahaannya di Cikarang, mereka memproduksi sistem pasokan bahan kimia secara lokal, yang berhasil menghemat biaya peralatan bagi klien mereka hingga 3 triliun rupiah per tahun. Perusahaan global lainnya mengikuti. Mereka memperluas investasi pada fasilitas pemurnian dan infrastruktur hidrogen di Indonesia untuk memperkuat pijakan mereka. Ada satu poin yang harus Anda perhatikan di sini. Alasan perusahaan-perusahaan ini datang ke Indonesia bukan hanya karena pasar Indonesia menarik. Mereka datang karena jika tidak, mereka akan kehilangan pasar ini. Dulu, mereka bisa mempertahankan pasar hanya dengan keunggulan teknologi. Sekarang, jika tidak dilengkapi dengan harga, kecepatan, dan kedekatan dengan pelanggan, mereka akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan rintisan Indonesia. Singkatnya, posisi tawar antara penjual dan pembeli telah sepenuhnya berbalik. Tetapi ini belum berakhir. Kita juga harus melihat sisi gelap yang mungkin dibawa oleh perubahan ini. Mari kita kembali sejenak ke tahun 2019 saat Jepang membatasi ekspor bahan kimia semikonduktor ke Korea Selatan. Pola yang mirip terjadi. Ketika Korea berhasil melakukan swasembada material yang dimonopoli Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang justru menurunkan harga dan mendekati pasar Korea dengan lebih agresif. Bagian yang paling mengerikan adalah ini. Setelah swasembada, beberapa perusahaan Korea justru mengalami penurunan profitabilitas karena kalah dalam perang harga. Perusahaan Jepang, dengan kekuatan modal raksasa mereka, melancarkan perang harga chicken game, dengan menekan harga serendah mungkin. Apa yang terjadi di pasar material baterai Indonesia saat ini sangat mirip dengan pola tersebut. Tahukah Anda berapa pendapatan tahunan Cempro? Sekitar 33 miliar euro, atau lebih dari 500 triliun rupiah. Sementara CLM, perusahaan pahlawan kita, pendapatannya sekitar 16 triliun rupiah. Perbedaan skala modalnya sangat jauh. Mari kita lihat situasi ini dari perspektif yang lebih luas. Secara historis, proses pecahnya monopoli selalu mengikuti pola yang sama. Tahap 1, perusahaan monopoli menikmati keuntungan super dengan harga tinggi. Tahap 2, penantang baru muncul dan mematahkan monopoli. Tahap 3, perusahaan monopoli merespons dengan menurunkan harga secara drastis untuk menekan penantang. Tahap 4, hanya perusahaan yang selamat dari perang harga yang akan tersisa di pasar. Pasar material baterai Indonesia saat ini berada di antara tahap 3 dan 4. Keputusan Cempro dan Puer Metals untuk memangkas harga hingga separuhnya dan membangun pabrik di sini adalah serangan balik klasik dari tahap 3. Disinilah pertanyaan krusial muncul. Apakah perusahaan-perusahaan rintisan Indonesia mampu bertahan dalam perang harga ini? Anda mulai melihat gambaran besarnya? Ini bukan lagi sekadar persaingan teknologi. Ini adalah pertarungan modal dan daya tahan. Sekarang, mari kita analisis secara seimbang. Apa peluang dan risiko yang datang bersamaan bagi kita? Sisi terang. Peluang. Pertama, fakta bahwa Cempro dan Puer Metals membangun pabrik di Indonesia adalah bukti pengakuan atas status Indonesia. Apa pertimbangan utama mereka saat membangun pabrik? Yaitu, apakah pelanggan utamanya ada di negara itu? Kehadiran IBC dan ekosistem EV yang sedang dibangun di Indonesia menjadikan negara kita pusat gravitasi,
seluruh pemain material global kini berbondong-bondong ke Indonesia. Ini artinya, Indonesia berada di posisi yang tak tergantikan dalam ekosistem baterai global. Kedua, teknologi ramah lingkungan seperti daur ulang baterai menjadi keunggulan kompetitif baru. Teknologi yang dikembangkan oleh CLM memungkinkan pemulihan lebih dari 90% logam berharga. Di era di mana prinsip ESG lingkungan, sosial, tata kelola menjadi sangat penting, ini adalah pembeda yang kuat. Ketiga, persaingan yang ketat pada akhirnya akan menguntungkan konsumen. Biaya produksi baterai yang lebih rendah akan berkontribusi pada harga mobil listrik, motor listrik, dan perangkat elektronik yang lebih terjangkau. Selain itu, tumbuhnya industri material akan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Permintaan untuk insinyur pemurnian, ahli kimia, dan perancang sistem kini meroket. Sisi gelap ancaman. Yang paling harus diwaspadai adalah perang harga dari perusahaan global bisa jadi merupakan strategi untuk mematikan perusahaan rintisan Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, pendapatan Cempro adalah 500 triliun rupiah, sementara CLM 16 triliun. Jika Cempro harus merugi di pasar Indonesia selama setahun, itu mungkin hanya kurang dari 1% dari total pendapatan mereka. Tetapi bagi CLM, penurunan profitabilitas selama setahun bisa berarti pemotongan anggaran R&D, yang pada gilirannya dapat membuat mereka kembali tertinggal secara teknologi. Ancaman kedua adalah pembajakan talenta, brain drain. Saat perusahaan global memperluas pusat riset mereka di Indonesia, mereka secara agresif merekrut talenta-talenta terbaik bangsa. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan kepemimpinan teknologi kembali berpindah ke tangan asing. Ancaman ketiga adalah Tiongkok. Perusahaan-perusahaan baterai Tiongkok sedang melancarkan serangan masif dengan produk baterai LFP yang lebih murah. Jika pasar baterai jenis ini menyerap sebagian besar permintaan global, ruang pertumbuhan bagi perusahaan Indonesia yang fokus pada baterai berbasis nikel bisa menyempit. Jika kita rangkum, peluangnya sebesar risikonya. Keberhasilan swasembada adalah fakta yang membanggakan, tetapi untuk mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, masih banyak gunung yang harus didaki. Lalu, apa yang diperlukan agar Indonesia memenangkan pertarungan ini? Pertama, menguasai teknologi generasi berikutnya. Swasembada yang kita capai saat ini adalah untuk teknologi baterai generasi sekarang. Teknologi terus berkembang. Baterai solid state atau baterai dengan anoda silikon akan membutuhkan material prekursor dan elektrolit yang sama sekali baru. Siapapun yang lebih dulu mengembangkannya akan menjadi penguasa permainan berikutnya. Kedua, membangun solusi total. Jika hanya berhenti pada menjual bubuk nikel, kita akan selamanya terjebak dalam perang harga. Kita harus mampu menyediakan solusi gas total mulai dari produksi material, sistem pasokan, pemeliharaan, hingga daur ulang, semuanya dalam satu paket. Dengan begitu, kita bisa bersaing dengan layanan, bukan hanya harga. Ketiga, melindungi ekosistem. Konsorsium seperti IBC dan perusahaan otomotif besar harus membuat kontrak pasokan jangka panjang dengan mitra dalam negeri. Pemerintah dan BUM dapat membentuk dana R&D bersama untuk memberikan bantalan daya tahan bagi perusahaan rintisan agar tidak tumbang dalam perang harga. Dalam kasus krisis semikonduktor Jepang-Korea, perusahaan Korea yang selamat adalah mereka yang memiliki jaring pengaman berupa kontrak jangka panjang dari perusahaan besar. Pola yang sama sedang terulang sekarang. Berikut adalah indikator-indikator kunci yang perlu Anda pantau. Harga nikel sulfat di pasar internasional, LME. Jika harga kembali melonjak, itu adalah sinyal adanya masalah baru dalam rantai pasok. Saat ini harga sudah stabil, tetapi risiko geopolitik bisa muncul kapan saja. Laporan keuangan triwulan perusahaan material nasional seperti Unit Usaha Antam, MDKA, DDLN. Jika pertumbuhan pendapatan melambat atau margin laba turun drastis, itu tandanya dampak perang harga sudah mulai terasa. Skala investasi perusahaan global di Indonesia. Apakah pabrik Cempro di Morowali beroperasi sesuai jadwal pada 2026?
Apakah Pure Metals menambah kapasitas R&D-nya? Investasi yang terus berlanjut menandakan pentingnya pasar Indonesia, tetapi sekaligus berarti tekanan harga terhadap pemain domestik akan semakin kuat. Berita pengembangan material baru untuk baterai generasi berikutnya. Apakah perusahaan Indonesia yang lebih dulu mengembangkannya, atau perusahaan Eropa? Jawabannya akan menentukan peta persaingan untuk 5 tahun ke depan. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang sedang terjadi. Krisis geopolitik pada 2022 mengguncang rantai pasok material baterai. Harga yang meroket membuat Indonesia berhadapan dengan kenyataan pahit. Kita terlalu bergantung pada negara lain untuk mengolah kekayaan alam kita sendiri. Namun krisis ini membuka pintu peluang. Dukungan pemerintah, kesediaan BUMN menjadi test bed, dan kehebatan teknologi perusahaan swasta nasional bersatu, melahirkan pencapaian fenomenal. Swasembada 100% nikel kelas baterai hanya dalam 2 tahun. Pencapaian ini secara fundamental menggoyahkan struktur monopoli Eropa yang telah bertahan puluhan tahun. Chempro kini membangun pabrik di halaman belakang kita. Pure Metals memindahkan pusat R&D-nya, dan mereka menawarkan harga yang jauh lebih murah. Saat ini, Indonesia telah menjadi medan pertempuran sekaligus penerima manfaat utama, di mana perusahaan material dari seluruh dunia datang untuk bersaing menawarkan harga terendah dan teknologi terbaik. Tetapi ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Bayang-bayang perang harga dari raksasa global, risiko pembajakan talenta, dan gempuran produk dari Tiongkok masih mengintai. Pada akhirnya, penentu kemenangan dalam pertarungan ini adalah teknologi. Kita tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian saat ini. Pihak yang berhasil lebih dulu mengembangkan material baru untuk teknologi baterai generasi berikutnya adalah pemenangnya. Karena monopoli tidak akan bertahan selamanya, tetapi keunggulan teknologi dapat menciptakan monopoli yang baru. Bagaimana pendapat Anda tentang perang tak kasat mata di industri material ini? Apakah perusahaan-perusahaan rintisan Indonesia akan mampu bertahan dari chicken game melawan raksasa Eropa? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Dukungan Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menyajikan analisis ekonomi yang mendalam seperti ini.